Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coki Dewantara dengan NIM 4112511102 dari kelas C semester 2. Di sini saya ingin membuat tugas hukum internasional, yaitu apa itu pengertian hukum internasional, definisi pengertian, kemudian pengertian hukum antar bangsa dan hukum antar negara, kemudian hukum internasional yang cocok diterapkan pada masa saat ini, kemudian yaitu menjelaskan apa itu hukum internasional, apakah termasuk moral atau hukum. Baiklah, kita akan mulai dari pengertian hukum internasional. Hukum internasional adalah sekumpulan asas, norma, dan aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara, seperti antar negara, berdaulat, serta subjek hukum internasional lainnya, seperti organisasi internasional dan individu. Tujuannya adalah menciptakan perdamaian, ketertiban, dan keadilan dalam hubungan lintas batas negara. Kemudian pengertian hukum internasional menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada pengertian hukum internasional dari F. Sugeng Istanto, adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Kemudian J. Starke mendefinisikan hukum internasional yaitu hukum adalah yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan yang biasanya ditaati dalam hubungan antar negara. Kemudian menurut Hugo de Groot, adalah sebuah hukum yang didasarkan pada kemauan bebas serta persetujuan dari sebagian maupun seluruh negara. Hukum yang ada tersebut dibuat dan dibentuk dalam rangka kepentingan bersama. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pengertian dari hukum antar negara atau hukum antar bangsa. Hukum antar negara atau hukum antar bangsa dikenal lebih luas sebagai hukum internasional publik, adalah sekumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat serta subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional. Hukum ini bertujuan mengatur hubungan internasional, menciptakan perdamaian dan kerjasama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari hukum antar bangsa. Hukum antar bangsa atau dikenal sebagai hukum internasional publik adalah sekumpulan kaidah, prinsip, dan norma yang mengatur hubungan antar negara berdaulat, organisasi internasional, serta subjek hukum internasional lainnya. Hukum ini bertujuan menciptakan ketertiban, kedamaian, dan kerja sama antar bangsa dalam skala global. Poin-poin penting mengenai hukum antar bangsa yaitu ruang lingkup, mengatur interaksi negara-negara, organisasi internasional seperti PBB, dan dalam beberapa kasus individu atau entitas non-negara, mencakup bidang damai, perjanjian diplomatik maupun situasi konflik. Kemudian subjek hukumnya terutama negara-negara yang merdeka dan sederajat, organisasi internasional, individu, atau terbatas pada hukum HAM dan pidana internasional, dan organisasi pembebasan. Sumber hukumnya yaitu berdasarkan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Sumber utamanya meliputi perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran para sarjana. Kemudian sifatnya yaitu bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Artinya tidak ada lembaga legislatif atau eksekutif tertinggi di atas negara-negara. Kemudian fungsinya untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi, perdagangan, penyelesaian sengketa, menjaga perdamaian, serta mengatur penggunaan laut, ruang angkasa, dan perlindungan lingkungan. Kemudian ciri-ciri dari hukum antar bangsa yaitu bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Hubungan antar subjek
hukum bersifat sejajar atau sederajat. Tidak ada lembaga legislatif atau eksekutif atau kepolisian dunia yang memiliki otoritas mutlak di atas negara-negara berdaulat untuk memaksa kepatuhan secara hierarkis. Kemudian negara sebagai subjek utama, meskipun aktor non-negara seperti organisasi internasional, individu dan tahta suci kini diakui negara tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban paling penuh dan luas. Kemudian universalitas dan regionalitas, hukum ini dapat berlaku secara universal bagi seluruh masyarakat internasional. Namun ada juga hukum internasional regional yang hanya berlaku di wilayah geografis tertentu, misalnya hukum di kawasan Uni Eropa atau Amerika Latin, bersumber pada kehendak bersama. Keberlakuan aturan sering kali didasarkan pada persetujuan atau kehendak negara-negara yang mengikatkan diri, baik melalui perjanjian internasional atau traktat maupun kebiasaan internasional yang diakui. Penegakan melalui mekanisme internasional. Penegakan hukum dilakukan melalui jalur diplomatik, arbitrase, atau mahkamah internasional seperti International Court of Justice jika terjadi sengketa. Kemudian titik tekan pada kepentingan umum, mengatur persoalan yang melampaui batas yurisdiksi satu negara, seperti perdamaian dunia, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan global, dan hukum laut. Kemudian asas-asas yang mengikat berlandaskan pada prinsip hukum umum seperti Pacta sunt servanda atau perjanjian harus ditepati dan kedaulatan negara. A few moments later. Kemudian saya ingin merinci kekurangan dari hukum antar negara. Yang pertama yaitu kurangnya mekanisme penegakan atau enforcement. Tidak ada lembaga eksekutif atau angkatan bersenjata global yang mampu memaksa negara patuh, terutama pada negara-negara besar. Yang kedua, ketergantungan pada kedaulatan. Negara berdaulat tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada hukum tanpa persetujuan mereka sendiri. Kemudian, sanksi yang lemah atau selektif. Penegakan seringkali didasarkan pada kepentingan politik dan kepatuhan sukarela, sehingga penerapannya tidak konsisten. Kemudian, kepastian hukum. Aturan internasional tidak jelas atau sepadat hukum domestik, sering menimbulkan interpretasi ganda. Kemudian ketidakmampuan mengintervensi urusan dalam negeri. Hukum internasional seringkali tidak dapat campur tangan dalam urusan domestik negara. Kemudian proses peradilan lambat. Mahkamah Internasional atau ICJ bergantung pada persetujuan para pihak dan keputusannya seringkali sulit dieksekusi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari hukum antar bangsa. Yang pertama yaitu kurangnya kekuatan pemaksa. Tidak ada polisi internasional yang memaksa negara untuk mematuhi aturan hukum. Penegakan hukum seringkali ADHC. Yang kedua yaitu kedaulatan negara. Hukum internasional sering berbenturan dengan kedaulatan negara, di mana negara seringkali menempatkan kepentingan nasional di atas komitmen internasional. Kemudian yang ketiga, yurisdiksi tidak wajib. Pengadilan internasional atau seperti Mahkamah Internasional hanya memiliki yurisdiksi berdasarkan persetujuan negara yang bersengketa, tidak otomatis memaksa. Kemudian kepastian hukum. Aturan hukum seringkali tidak jelas, menyebabkan penafsiran ganda dan kepastian hukum yang minim. Kemudian ketergantungan pada kepatuhan sukarela. Hukum ini bekerja paling baik jika negara-negara setuju untuk patuh. Jika tidak, penegakannya sangat sulit. Kemudian selektivitas dalam penegakan. Penerapan hukum seringkali tidak konsisten dan dipengaruhi oleh politik kekuatan besar. Nice. Selanjutnya saya akan membahas yaitu hukum internasional yang cocok digunakan untuk saat ini, yaitu kombinasi antara kepastian
hukum atau treaty based dengan hukum kebiasaan atau customary law. Dikarenakan yaitu teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada diplomasi. Dalam hal AI dan data, kita membutuhkan aturan yang spesifik, teknis, dan mengikat secara hitam di atas putih. Standar teknis yang seragam tanpa perjanjian tertulis. Setiap negara akan punya standar AI yang berbeda. Perjanjian ini memastikan adanya interoperabilitas dan batasan etika yang disepakati. Misalnya, pelanggaran senjata otonom tanpa kendali manusia. Kemudian, yurisdiksi yang jelas. Data tidak mengenal batas negara. Perjanjian internasional diperlukan untuk menentukan siapa yang berwenang mengadili jika terjadi kebocoran data lintas batas atau penyalahgunaan algoritma. Kemudian perlindungan ekonomi. Perjanjian memberikan kepastian bagi pelaku bisnis teknologi bahwa investasi mereka aman dan mengikuti aturan main yang sama di berbagai negara. Kemudian sebaliknya, untuk isu HAM dan lingkungan atau ESG, kita seringkali tidak bisa menunggu semua negara setuju untuk menandatangani kontrak baru. Disinilah hukum kebiasaan berperan sebagai jaring pengaman moral. Kemudian untuk mencegah celah hukum, jika sebuah negara menolak menandatangani perjanjian iklim tertentu, mereka tetap bisa dituntut berdasarkan hukum kebiasaan internasional jika tindakan mereka merugikan lingkungan secara masif atau transboundary harm. Norma yang tak terbantahkan atau jus jogens, prinsip-prinsip seperti larangan penyiksaan atau perusakan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia sudah dianggap sebagai norma yang mengikat semua negara, tanpa peduli mereka menandatangani dokumen atau tidak. Kemudian ada tekanan moral dan politik. Hukum kebiasaan memberikan dasar bagi organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk menekan negara atau perusahaan melalui standar ESG agar bertindak etis, karena praktik tersebut sudah menjadi standar umum dunia. A few moments later. A few minutes later. A few inches later. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas apakah hukum internasional termasuk dalam hukum atau moral internasional. Hukum internasional umumnya diakui sebagai hukum yang sebenarnya atau legal system, bukan sekedar moralitas internasional. Meskipun tidak memiliki badan legislatif atau eksekutif terpusat seperti hukum internasional mengikat negara melalui perjanjian, kebiasaan, dan sanksi seperti reprisal atau pembalasan. Alasan yang menyebutkan bahwa hukum internasional disebut sebagai hukum yaitu hukum internasional bersifat mengikat. Hukum internasional mengatur hubungan antara negara-negara berdaulat dan entitas lain atau organisasi internasional dan individu. Kemudian sumber hukum internasional terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum. Kemudian hukum internasional terdapat sanksi. Pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi seperti putusan pengadilan internasional, pembalasan atau reprisal, atau sanksi ekonomi. Kemudian proses perkembangan hukum internasional yang dimana sebagian hukum internasional khususnya yang sedang dalam pembentukan masih sering diperdebatkan validitasnya, namun secara umum diakui sebagai hukum yang berlaku. Kemudian perbedaan dari moralitas dengan hukum internasional. Berbeda dengan moralitas, hukum internasional memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi negara yang melanggarnya, seperti hilangnya kepercayaan internasional, pengucilan, dan bantuan yang akan ditarik. Unsur-unsur kenapa hukum internasional disebut sebagai hukum, yaitu memiliki subjek hukum, yaitu negara, organisasi internasional, individu dalam kasus tertentu, memiliki sumber hukum yang jelas seperti perjanjian internasional atau treaty, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum.
dapat dilihat pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Kemudian diakui dan dipraktikkan oleh negara-negara. Kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa misalnya melalui International Court of Justice. Karena itu mayoritas ahli menyebutnya sebagai hukum internasional publik. Kemudian mengapa ada yang menyebut hukum internasional itu sebagai moral? Yaitu karena tidak adanya polisi dunia yang memaksa negara untuk patuh. Kemudian sanksinya sering bersifat politik atau diplomatik. Kemudian penegakannya bergantung pada kesediaan negara. Kemudian pandangan ini muncul karena hukum internasional berbeda dari hukum nasional yang memiliki aparat penegak hukum yang kuat. Kemudian beberapa ahli menyebutkan bahwa hukum internasional adalah hukum, yaitu yang pertama adalah John Austin. Austin berpendapat bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat atau sovereign yang disertai sanksi. Menurutnya, tidak ada pemerintah dunia yang berdaulat. Tidak ada kekuasaan tertinggi yang memaksa negara. Karena itu, Austin menyebut hukum internasional sebagai positive morality atau moralitas positif, bukan hukum dalam arti sebenarnya. Kemudian Hans Kelsen tidak setuju dengan Austin. Menurutnya hukum tidak selalu berasal dari satu penguasa. Yang penting adalah adanya norma yang mengikat. Hukum internasional memiliki struktur norma dasar atau Grundnorm. Kelsen menegaskan bahwa hukum internasional tetaplah hukum, hanya saja sistemnya berbeda dengan hukum nasional. Kemudian Hugo Grotius dianggap sebagai bapak hukum internasional. Ia menyatakan bahwa negara-negara terikat oleh hukum karena rasionalitas dan kesepakatan bersama. Ada prinsip hukum alam yang berlaku universal. Grotius jelas memandang hukum internasional sebagai hukum yang mengikat.